Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Rizky Arianti dengan NIM 42321000029. Video ini saya buat dalam rangka pengerjaan tugas besar 2 Pendidikan Agama Islam. Video ini juga merupakan versi penjelasan lisan yang berkaitan dengan tugas besar 1. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Lut alaihissalam yang bersumber dari buku Ibnu Katsir, Kisah Nabi dan Rasul. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Seperti yang kita ketahui, kisah yang terkenal mengenai Nabi Lut ini ialah kisah ditimpakannya azab pada kota Sodom mengenai segala perbuatan dosa yang dilakukan oleh penduduk Sodom, khususnya kegiatan homoseksualitas atau penyuka sesama jenis. Berikut penjelasannya. Nabi Lut tinggal di kota yang bernama Sodom, yang merupakan bagian dari wilayah Garzagar. Lut menikahi seorang wanita yang berasal dari wilayah yang sama dengan pamannya, yaitu Nabi Ibrahim. Lut tinggal di kota tersebut bersama istri dan kedua putrinya, Raisa dan Zagrata. Kota Sodom sendiri dihuni oleh orang-orang kafir yang memiliki perangai buruk, senang merampok, setiap harinya melakukan berbagai kemunkaran dan perbuatan keji, dan salah satu perbuatan dosa besar yang bahkan belum pernah dilakukan oleh umat Bani Adam sebelumnya, yaitu homoseksualitas atau penyuka sesama jenis. Allah telah memerintahkan Lut untuk menyerukan kepada orang-orang Sodom untuk berhenti melakukan berbagai perbuatan maksiat dan mulai menyembah Allah. Namun, seruan tersebut tidak disambut baik oleh orang-orang Sodom. Selain itu, mereka juga menghina dan mencela Lut serta mengusir Lut dan keluarganya dari wilayah tersebut. Orang-orang Sodom sendiri menilai bahwa perbuatan tercela yang mereka lakukan selama ini merupakan perbuatan terpuji bagi mereka. Mereka menganggap bahwa hal-hal tersebut sangat lumrah di kalangan mereka dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari mereka. Mereka tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari orang lain dan mereka akan mencela orang yang menasihati mereka. Bahkan mereka menantang untuk mendatangkan azab yang sebelumnya diserukan oleh Lut. Salah satu perilaku menantang ini tertulis dalam surat Al-Ankabut ayat 29 yang isinya, "Datangkanlah azab kepada kami jika kamu merupakan orang-orang yang benar." Mereka meminta Lut untuk mendatangkan azab yang ia janjikan. Kemudian Lut berdoa kepada Allah untuk menimpakan azab kepada mereka atas kaumnya yang membuat kerusakan. Lalu muncullah kemurkaan Allah atas kemurkaan Lut, kemudian Allah mengabulkan doanya. Dan Allah mengutus beberapa malaikat untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Ibrahim dan menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu menimpakan azab pada kaum Lut. Terjadi beberapa tanya jawab antara Ibrahim dan para malaikat tersebut. Isi dari percakapan tersebut mengenai apakah azab akan tetap ditimpakan meski dalam kaum tersebut terdapat beberapa orang-orang salih, dan jawabannya yaitu Allah tetap akan menimpakan azab tersebut meski di dalamnya terdapat orang-orang salih. Kemudian malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatangi kota tersebut dengan rupa yang sangat tampan sebagai ujian untuk kaum Sodom. Lalu Lut menyambut mereka lebih dulu karena ia khawatir jika orang-orang lain yang lebih dulu menyambut mereka akan mengira mereka adalah manusia biasa. Selama bermalam tersebut sungguh berat ujiannya karena Lut melindungi ketiga tamunya tersebut dari gangguan kaum di negeri tersebut. Mereka mendatangi kota Sodom pada tengah hari. Sesampainya di sungai negeri Sodom, mereka bertemu dengan putri Lut yang sedang mengambil air. Mereka lalu bertanya kepada mereka mengenai tempat singgah. Lalu putri Lut mengatakan bahwa ada tempat singgah, hanya saja mereka tidak boleh masuk sebelum Raisa kembali menemui mereka karena ia khawatir jika orang-orang di negerinya akan mengganggu mereka. Lalu putri Lut menemui ayahnya dan mengabarkan bahwa ada orang yang ingin menemuinya di pintu masuk kota. Diceritakan bahwa sebenarnya kaum Lut telah melarang Lut untuk menerima tamu, melainkan biarkan mereka saja yang menerima tamu laki-laki. Akhirnya Lut membawa ketiga tamunya tersebut tanpa diketahui oleh siapapun kecuali istrinya. Namun istrinya justru malah memberitahu kaum Lut bahwa ada tamu tampan di rumahnya, sehingga kaum Lut berbondong-bondong menyerbu rumah Lut. Allah berfirman bahwa hendaknya mereka berpasangan dengan istri-istri mereka yang secara syariat merupakan putri-putri Lut, di mana kedudukan seorang nabi merupakan ayah bagi mereka. Namun mereka menolak dan mengatakan bahwa mereka tidak tertarik dengan putri-putri Lut. Lut memerintahkan mereka untuk bersenggama dengan istri-istri mereka dan bukan dengan sesama jenis, dan juga mengingatkan kepada mereka untuk tidak terus melakukan perbuatan yang kotor. Namun mereka tidak memperdulikannya, dan semakin Lut melarang mereka, maka semakin jadi mereka dan bersikeras untuk mendapatkan tamu-tamu Lut. Tuliskan bahwa kalangan ahli tafsir dan lainnya menyebutkan bahwa Nabi Lut alaihissalam berusaha mencegah dan menghalangi kaumnya agar tidak memasuki rumahnya. Lut menahan dari balik pintu, sedangkan kaumnya berusaha masuk dari pintu yang lain. Namun Lut berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluargaku yang kuat, tentunya akan aku lakukan." Para malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu." Sekali lagi mereka tidak dapat mengganggu.
Ahli tafsir mengatakan bahwa Jibril keluar menemui mereka lalu memukul mereka dengan salah satu ujung sayapnya ke arah wajah mereka hingga menyebabkan mata mereka buta. Kemudian mereka kembali ke rumah dengan meraba-raba tembok seraya mengancam Lut, besok kami akan datang lagi. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 37-38 tentang dibutakannya mata mereka dan azab yang mereka terima. Para malaikat datang menemui Lut dan memerintahkan kepadanya beserta anggota keluarganya untuk pergi meninggalkan negerinya di akhir malam. Allah berfirman, dan jangan seorang pun dari kalian menoleh ke belakang saat azab tersebut ditimpakan. Dan malaikat juga memerintahkan Lut untuk berjalan paling belakang ibarat orang-orang yang menggiring orang-orang lainnya secara bersamaan. Allah berfirman bahwa Lut harus pergi membawa semua anggota keluarganya kecuali istrinya. Janganlah ia membawa serta istrinya. Dan mengenai firman Allah tentang jangan menoleh ke belakang saat azab tersebut ditimpakan, istri Lut menoleh ke belakang sehingga ia ikut tertimpa azab seperti kaumnya. Para malaikat tersebut berkata kepada Lut sebagai bentuk kabar gembira akan kehancuran orang-orang yang melampaui batas selagi pembangkang yang terlaknat yang telah Allah jadikan sebagai pelajaran bagi pengkhianat. Ketika Lut keluar dari kampungnya beserta keluarganya yaitu kedua anak perempuannya, tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Ada yang mengatakan bahwa istrinya ikut keluar bersamanya. Ketika mereka telah pergi dari kampungnya dan matahari mulai terbit, saat itulah para malaikat menjatuhkan azab di negeri tersebut. Kalangan ahli kitab menyebutkan bahwa malaikat memerintahkan Lut untuk naik ke puncak gunung, namun Lut meminta kepada malaikat untuk pergi ke perkampungan terdekat. Kemudian, para malaikat berkata, pergilah, kami akan menunggu hingga kamu sampai pada perkampungan tersebut dan tinggal di sana. Kemudian kami akan menimpakan azab kepada mereka. Kalangan ahli kitab juga menyebutkan bahwa Lut pergi ke kampung Sugar, di mana kampung tersebut masih bagian dari wilayah Gerzagar. Dikala fajar menyingsing dan azab ditimbangkan kepada mereka, Allah berfirman, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri Lut yang di atas ke bawah, kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberikan tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang lalim. Dari surat Al-Hud ayat 82 dan 83. Mereka mengatakan, Jibril memporak-porandakan tempat tinggal mereka yang berjumlah 7 kota dengan sayapnya. Mereka mengatakan bahwa jumlah mereka ada 400 orang. Ada yang mengatakan bahwa jumlah mereka 4.000 orang ditambah hewan-hewan. Tempat-tempat di sekitar pun diporak-porandakan. Mereka semua diangkat ke langit hingga para malaikat mendengar kokokan ayam jantan dan lolongan anjing. Kemudian dibalikkan dan ditimpakan kepada mereka sehingga bagian atas menjadi bagian bawah. Mujahid mengatakan, yang mula-mula terjatuh adalah kalangan dari kaum Lut. Allah berfirman, maka tatkala datang azab kami jadikan negeri Lut yang di atas ke bawah, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Dalam surat Al-Hud ayat 82. Firman Allah yaitu setiap batu yang ditimpakan terhadap nama dari orang-orang yang akan dikenakan kepalanya sebagaimana yang tertera dalam firman Allah yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas dalam surat Az-Zariyat ayat 34. Demikian firman Allah, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka amat jeleklah mereka menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 173. Dan firman Allah yang artinya dan negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah, lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya dalam surat An-Najm ayat 53 dan ayat 54. Sekian penjelasan singkat mengenai kisah Nabi Lut alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.